Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Mukaromah dari kelas 11 Akuntansi 1. Saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri translasi. Sebelum kita mendefinisikan translasi, maka kita harus mengetahui definisi mengenai transformasi terlebih dahulu. Transformasi adalah aturan secara geometris yang dapat menunjukkan bagaimana suatu bangun dapat berubah kedudukan dan ukurannya berdasarkan rumus tertentu. Translasi itu sendiri merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Translasi diwakili oleh satu vektor, yaitu jika titik A dalam kurung X dikali Y dipindahkan ke titik A dalam kurung X dikali Y oleh translasi T sama dengan A per B, maka translasi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Dengan pemetaan A dalam kurung X dikali Y sama dengan A dalam kurung X kali Y. 2. Dengan persamaan aljabar X sama dengan X tambah A, Y sama dengan Y tambah B. 3. Dengan persamaan matriks X per Y sama dengan X per Y ditambah A per B. Translasi dalam bidang XY. Translasi titik. Minggu lalu, Chandra duduk di pojok kanan baris pertama di kelasnya. Minggu ini, ia berpindah ke baris ketiga lajur keempat yang minggu lalu ditempati Dimas. Dimas sendiri berpindah ke baris kedua lajur kedua yang minggu lalu ditempati Sari. Perhatikan perpindahan tempat duduk Chandra dan Dimas ini sebagai berikut. Pertama, Chandra berpindah 2 lajur ke kiri dan 2 baris ke belakang. Saat berpindah ini, Chandra telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas yang ditulis dalam kurung min 2 per 2. Kedua, kemudian Dimas berpindah 2 lajur ke kiri dan 1 baris ke depan. Saat berpindah ini, Dimas telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah yang ditulis dalam kurung min 2 per min 1. Ketiga, misalkan tempat duduk Chandra minggu lalu di titik N dalam kurung A, B pada koordinat kartesius dengan translasi dalam kurung min 2 per 2, diketahui tempat duduknya minggu ini pada titik N dalam kurung A min 2, B tambah 2. Kalian dapat menuliskan translasi ini sebagai berikut. N dalam kurung A, B sama dengan N dalam kurung A dikurang 2, B tambah 2. Dengan prinsip yang sama, jika titik P dalam kurung X, Y ditranslasikan dengan T sama dengan A per B, maka diperoleh bayangannya P dalam kurung X tambah A, Y tambah B. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Sekarang, translasikan lagi bayangan yang telah kalian diperoleh dengan T2 sama dengan dalam kurung C per D didapat P dalam kurung X ditambah A, Y tambah B sama dengan P dalam kurung X ditambah A tambah C, Y tambah B tambah D. Perhatikan bahwa P dalam kurung X ditambah A tambah C, Y tambah B tambah D sama dengan P dalam kurung X tambah dalam kurung A tambah C, Y tambah dalam kurung B tambah D. Ini berarti P dalam kurung X tambah A tambah C, Y tambah B tambah D diperoleh dengan mentranslasikan P dalam kurung X, Y dengan T sama dengan A tambah C per B tambah D. Translasi T ini merupakan translasi T dilanjutkan dengan T2 yang ditulis sebagai T2 sama dengan T1. Oleh karena itu, T1 sama dengan A per B dan T2 sama dengan C per D. Maka T2 T1 sama dengan A tambah C per B tambah D. Akibatnya, titik P dalam kurung X, Y ditranslasikan dengan T dilanjutkan dengan translasi T2 menghasilkan bayangan P sebagai berikut. Itulah penjelasan transformasi geometri translasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.